Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim, NIM 185231173. Saya kelas PPS 6D. Jadi dalam tugas UAS ini saya mengambil jurnal dari International Journal yang bersumber dari Economic Journal of Emerging Market dengan judul jurnalnya Beyond Finance: Impact of Islamic Finance on Economic Growth in Pakistan. Jadi kalau saya translate, di luar keuangan, dampak keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Pakistan. Jadi di Pakistan, keuangan Islam yang dikaji dengan banyak struktur perdagangan. Dalam jurnal ini mengkaji interaksi dinamis antara pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di negara Pakistan. Jadi dengan menggunakan uji unit root, uji kointegrasi, dan uji gender causality untuk melihat apakah sistem keuangan syariah memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Sedangkan analisisnya data deret waktu dari total pembiayaan syariah dan DPD real per kapita aset keuangan syariah, juga tidak lupa juga dengan populasi untuk mewakili sektor ekonomi real. Juga dapat untuk sebagai perbandingan. Dalam temuan di jurnal ini menemukan sistem ekonomi keuangan Islam berfungsi dengan sangat baik dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ini juga dapat sebagai pembuktian bahwa populasi memperkuat keuangan sistem ekonomi Islam. Hal ini juga terjadi di perekonomian Indonesia, di mana sekarang telah banyak perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah, di mana hal ini akan menambah kecepatan laju keuangan dan ekonomi Indonesia semakin tinggi. Hal ini juga didukung dengan semakin padatnya penduduk Indonesia, sehingga akan banyak juga masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mendukung ekonomi dari masyarakat masing-masing. Dan di beberapa negara seperti Pakistan, Malaysia, aktivitas perbankan syariah berjalan paralel dengan sistem perbankan konvensional, dan dikaji secara global, aset lembaga-lembaga Islam telah tumbuh dan tingkat yang baik serta signifikan, dan beberapa bank konvensional telah membuka divisi keuangan Islam. Dari beberapa penelitian yang telah mengeksplor karakteristik dan dinamika keuangan Islam serta membangun ekonomi, didapat kemampuan keuangan syariah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi juga termasuk untuk menentukan bagaimana keberhasilan membangun struktur yang sesuai dengan syariah yang memberikan layanan baru yang dapat memenuhi permintaan nasabah maupun klien. Keuangan Islam di Pakistan memiliki catatan pertumbuhan yang tinggi serta konsisten. Konstitusi Pakistan menekankan penerapan kebijakan perbankan bebas bunga yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Maksudnya, berbagai perantara keuangan Islam termasuk bank-bank Islam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dari sektor keuangan Islam di negara Pakistan. Islam dengan perbandingan Indonesia dengan perbandingan pemaparan kondisi lembaga keuangan Islam di atas menunjukkan keadaan perbankan syariah di Indonesia, di mana lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam semakin banyak dengan prospek yang sangat menguntungkan. Jadi hal ini juga dilihat dari lembaga maupun bank konvensional, sehingga dari pihak bank konvensional pun juga memberikan layanan syariah dengan memberikan bank syariah di lembaga mereka. Dengan menggunakan prinsip syariah Islam, seharusnya akan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan lembaga syariah maupun perkembangan ekonomi Indonesia. Mengingat mayoritas warga masyarakat Indonesia yang beragama Islam, namun semua ini harus diawali dengan sistem manajemen lembaga keuangan yang baik agar perusahaan tidak menghadapi kegagalan dalam menghadapi resiko usaha yang ada. Di dalam penelitian ini
ada di dalam jurnal secara empiris divalidasi bahwa ada hubungan antara pembiayaan Islam untuk penduduk dan investasi domestik bruto. Dari hasil mengungkapkan bahwa keuangan Islam adalah lingkungan yang cocok untuk meningkatkan investasi domestik bruto dan persentase populasi muslim memperkuat keuangan Islam. Fakta bahwa jangkauan variabel yang jauh lebih luas mempengaruhi pembangunan ekonomi relatif terhadap pembiayaan Islam. Jadi contoh dari variabel ini adalah investasi asing langsung, pembentukan modal tetap bruto, dan kapitalisasi pasar. Jadi keyakinan agama dianggap sebagai komponen dasar untuk pertumbuhan keuangan Islam di negara-negara muslim seperti Pakistan, dan juga faktor demografi, penanaman modal asing langsung, pembentukan modal tetap bruto, dan kapitalisasi pasar. Dan dengan penduduk Indonesia yang beragama sebagian besar muslim saat ini, perekonomian dengan basis syariat Islam sangatlah baik untuk terus digeber dan dikembangkan. Dan hal ini juga tidak luput dari peranan dan program-program pemerintah yang mendukung untuk perkembangan ekonomi yang lebih baik lagi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, sehingga diharapkan agar para akademisi untuk lebih giat lagi dalam belajar dan melakukan terobosan-terobosan dan lebih berani lagi dalam melakukan aksi nyata untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun kekurangan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.